terima kasih ibu-ibu semua sudah meluangkan waktunya berkumpul kembali bersama saya dalam materi terakhir dari rangkaian materi mulai dari modul 1 hingga sekarang sudah sampai pada modul 8 sesi 15. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu ibu-ibu, apa kabar semuanya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat semua ya ibu ya. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada tuan rumah Ibu Santi yang sudah mempersiapkan kita tempat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Baik, nah sebelum lanjut ke materi tidak perlu berlama-lama lagi, saya mau mengingatkan kembali atau ibu-ibu yang mengingatkan saya apa sih sebenarnya yang sudah kita pelajari mulai dari modul 1 hingga pada modul hari ini. Sebelumnya, ada yang bisa membantu saya dalam menjawab materi apa atau apa pelajaran yang sudah tersimpan dalam memori, dalam otak ibu-ibu sekalian dalam materi pencegahan dan penanganan stunting pada kali ini. Ya, mungkin saya boleh dibantu? Betul sekali Ibu Sarna. Ibu Sarna mau menjawab apa? Silahkan. Iya, benar sekali. Jadi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang bagaimana, betul sekali, tentang bagaimana menjaga kebersihan diri dan lingkungan menggunakan jamban sehat. Ya, betul sekali Ibu Anti. Menggunakan jamban sehat yang jaraknya lebih dari 10 meter dari sumber mata air. Betul sekali, berarti ini artinya kalau ibu-ibu mengingat seperti ini artinya ibu-ibu masih mengingat tentang materi-materi kita sebelumnya ya. Kemudian ada lagi yang bisa membantu saya mungkin? Betul sekali, bagaimana cara kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun atau betul sekali. Jadi mencuci tangan menggunakan sabun adalah usaha kita memutus mata rantai penyebaran virus dan bakteri ya Bu ya. Baik, ada lagi yang bisa membantu saya mungkin mengingatkan kembali materi-materi yang pernah kita bahas sebelumnya? Iya Ibu Susi. Apa itu Ibu Susi? Betul sekali. Jadi sebelumnya kita sudah pernah belajar juga bagaimana cara menjaga atau menyeimbangkan gizi ibu hamil dan gizi bayi balitanya. Betul sekali. Nah, sekarang di sini ada yang hamil tidak? Betul, Ibu Marliana. Oh, Ibu Marliana hamil berapa bulan, Bu? 7 bulan. Nah, sekarang semuanya kita kan sudah membuat janji diri ya. Kita sudah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat janji diri, kita sudah berjanji pada diri kita sendiri bahwa kita yang akan menjadi pemutus mata rantai adanya stunting di wilayah sekitar kita dimulai dengan keluarga kita sendiri. Nah, mungkin semuanya di sini sudah membawa buku atau tabel janji dirinya masing-masing ya. Mungkin saya fokus dulu ke Ibu Marlina karena saat ini Ibu Marlina hamil dan kita mau mendengarkan bersama apa-apa saja tabel janji diri yang sudah Ibu Marlina buat. Nah, sekarang saya mau menanyakan kepada Ibu Marlina apa saja yang Ibu Marlina sudah lakukan selama masa kehamilan dalam mencegah terjadinya atau dalam mencegah terjadinya stunting. Boleh dibantu, saya akan menuliskan pada tabel ini apa saja yang Ibu Marlina sudah lakukan dalam memutus atau mencegah terjadinya stunting pada bayi ibu. Bagaimana? Oh ya, benar. Jadi yang pertama yang Ibu Marlina lakukan adalah dengan meminum tablet tambah darah atau PTD. Yang kedua, yang Ibu lakukan adalah memfungsikan jamban sehat. Betul sekali. Nah, ada lagi Bu Marlina yang Ibu lakukan dalam usaha Ibu memutus atau mencegah terjadinya stunting sejak dini? Oke, mencuci tangan menggunakan sabun
dan air mengalir. Nah, karena kita sudah mengetahui apa-apa saja yang sudah dilakukan Ibu Marlina, maka sekarang saya mau menanyakan apa yang belum Ibu lakukan selama ini, selama Ibu mendapatkan materi ini. Apa yang belum Ibu lakukan sebagai usaha Ibu mencegah penanganan stunting? Oke. Boleh Ibu Marlina bantu saya? Oke, betul. Jadi Ibu Marlina belum melakukan pemeriksaan kehamilan rutin. Ada lagi Bu Marlina? Oke. Yang kedua, belum terbiasa mengkonsumsi makanan seimbang gizi, mineral, vitamin, dan karbohidrat. Baik, sebelumnya karena kita sudah melihat apa yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan, nah yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Marlina, apa kira-kira yang menjadi penghalang atau hambatan kenapa Ibu Marlina belum melakukan kedua poin ini? Boleh saya bantu dijawab? Kenapa Ibu Marlina belum melakukan pemeriksaan kehamilan secara kontinu maksimal 4 kali dalam masa kehamilan? Baik, berarti jawabannya adalah karena Ibu Marlina masih riuh, masih sibuk dengan pekerjaan rumah sehingga beliau belum bisa atau belum sanggup melakukan pemeriksaan ke posyandu atau puskesmas pada masa kehamilannya. Baik, selanjutnya Ibu Marlina kenapa belum terbiasa mengkonsumsi makanan seimbang antara gizi, mineral, vitamin, dan karbohidrat juga protein, Ibu Marlina? Baik, karena keterbatasan biaya ya, finansial ya. Jadi mungkin saya akan memberikan solusi juga bukan hanya untuk Ibu Marlina tetapi juga untuk yang lain agar bisa kita sama-sama belajar bahwa hambatan yang pertama mungkin kita bisa memberikan solusi ketika misalnya suami sedang di rumah, maka kita bisa berbagi tugas. Ibu Marlina silahkan mengunjungi puskesmas, pustu, atau pusat pelayanan kesehatan terdekat, dibantu suami mengurusi rumah atau anak beberapa saat Ibu Marlina melakukan pemeriksaan pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, kemudian yang kedua, yang belum terbiasa mengkonsumsi makanan seimbang, maka ibu-ibu perlu ketahui bahwa memakan makanan yang seimbang gizi, protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin itu tidak harus mahal, tetapi bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar. Kita bisa memenuhi kebutuhan seimbang itu dengan memanfaatkan apa yang kita punya. Karbohidrat, kalau kita tidak punya beras, maka kita bisa menggantinya dengan ubi jalar, dengan kentang, yang semuanya itu adalah memiliki kandungan karbohidrat. Protein dan mineralnya, kalau kita tidak bisa membeli ikan di pasar, di belakang rumah Ibu Marlina tersedia laut yang luas, maka Ibu Marlina bisa memanfaatkan itu. Kemudian lahan kosong bisa dimanfaatkan untuk menanam sendiri sayuran untuk menambah serat ibu hamil dan semua keluarga yang ada di rumah. Baik, dengan begitu semuanya bisa teratasi karena kita harus mengingat kembali potensi diri kita, potensi yang kita punya dan keluarga punya. Kemudian kita harus mengingat kembali janji kita untuk kita adalah pemutus mata rantai, kita adalah pencegah pertama, pencegah sejak dini adanya stunting di sekitar kita. Baik, saya berharap dengan adanya pertemuan kali ini, maka pencegahan stunting dimulai dari kita dan dimulai dari keluarga. Demikian, semoga semua materi bisa terserap baik dan bisa diaplikasikan di keluarga dan di lingkungan sekitar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.